Episode keduanya masih Ana bahas nih guys. Thank you semuanya yang udah menonton pembahasan dan juga ngasih impresi buat episode pertamanya kemarin. Bagaimanakah untuk episode kedua ini? Apakah semakin mempertonjolkan kelebihan-kelebihan lainnya yang belum diperlihatkan di episode perdananya? Langsung aja kita bahas Number One Sentai Gojuja episode kedua. Bahas dari opening dulu dong pastinya ya, yang akhirnya sudah diperlihatkan secara full mulai episode kedua ini dan lagunya juga sudah bisa kita dengarkan dengan jelas. Kalau menurut Ana ini openingnya asik banget. Ceria, semangat, MV openingnya juga colorful ya, sekaligus lucu. Jadi colorful tapi nggak bikin pusing juga. Jadi bikin cukup nyantol juga lah ini lagunya ya. Nggak tahu kenapa versi recording yang udah bisa kita denger lebih jelas di sini tuh bener-bener jauh banget sama versi live yang secara terang-terangan Ana tuh kritik kemarin. Pas live aur-auran banget itu ya. Versi recordingnya tertata dan enak buat didengerin. Nggak ada kesan terburu-buru juga dari lagunya guys ya. Jadi nggak ada proses adaptasi Ana juga. Jadi sekali denger langsung kayak nyantol gitu. Kalau King Oger ya mungkin ya 2-3 kali denger lah baru Ana tuh ngerasa enak gitu ya. Nah katanya sih kalau ada bagian loncat di opening itu bakalan jadi series yang bagus banget. Katanya episode 1 aja udah geol gitu. Ya itulah menurut Ana untuk openingnya Gojuja yang lagunya berjudul Winners Gojuja yang dibawakan sama band Winners. Yuk kalian komentarin juga soal openingnya ya. Nah, kalian tahu di fase pertama sampai ke beberapa bagian pas Ana nonton episode keduanya ini tuh kayak apa? Kayak lu lagi demam terus mimpi. Nah, kayak begini. Mimpi demam lah singkatnya ya. Jadi itu bujo buset. Pacingnya semuanya itu dijejelin, yang penting masuk. Perpindahannya udah kayak maling motor dari scene per scene. Jadi bukannya fokus untuk menjelaskan dasaran dan juga landasan serinya buat jadi fondasi dan rangka untuk cerita ke depannya biar lebih enak, ini berasa seenak jidat banget. Awal bahasan aja udah pedes nih ya, maaf ya. Jadi di akhir episode kemarin, Hoiru Tono yang baru aja berubah menjadi Goju Wolf karena telah membuat kontrak dengan si Tega Sword harus bertarung dengan sahabatnya sendiri, si Susumi yang berubah menjadi Universe Sentai Kuwagata Ouja. Pokoknya udah punya cincin, udah bisa berubah jadi Sentai, ya dianggap rival lah satu sama lain. Tono masih struggle dengan pencarian kerjanya, dan ibu kos tempat dia menginap juga udah nagihin uang bulanan kosnya ya, dimana jatuh temponya itu hari ini, di episode kedua ini. Tapi ini ibu kosnya yang masih baik lah ya, jadi bukan tipe yang galak gitu ya, jadi masih adorable dan masih bisa bersikap baik gitu ke si Tono. Setelah bagian ini kita itu diperlihatkan dengan si organisasi jahat No One World Buraidan pasca kekalahan kemarin. Jadi thank you yang udah pada koreksi ya. Jadi namanya itu bukan Number One World Buraidan ya, tapi No One World. No one alias tidak ada siapa-siapa. Dimana di sini kita diperlihatkan atau diperkenalkan dengan salah satu petinggi Buraidan lainnya bernama Mr. Shining Knife dan juga Mrs. Sweet Cake. Dimana pengisi suara Mr. Shining Knife itu Tomokazu Sugita. Di sini juga disebutkan sosok bernama No One, dan pas diliatin di markasnya Buraidan kan itu ada sebuah pintu gitu ya. Dimana di balik pintu tersebut ada patung kepala yang berukuran besar. Yang ini juga Ana nggak tahu ya, yang mungkin akan jadi salah satu tujuan Buraidan untuk membangkitkan si No One ini. Dan si No One ini katanya ada kayak apa ya, tugas juga untuk memilih gitu ya. Nah ini ya, makanya nggak dijelasin secara rinci soalnya kenceng banget ya. Lanjut kita diperlihatkan dengan metode bagaimana monster-monster yang bakalan dilawan sama para Gojuja ini muncul. Si ibu kos yang jadi korbannya di sini. Jadi lewat sebuah rayuan dengan kata-kata dari monsternya yang menanyakan, apa kau ingin harta karun? Nah ini maksudnya gimana nih? Apakah ini tuh mencoba menggali keserakahan manusia dan ini nanti dimanfaatkan sama monsternya untuk memunculkan dirinya apa gimana? Kalau iya, ya sorry, soal ini feel-nya tuh nggak dapet ya. Tubuh si ibu kos juga langsung dipakai oleh si monster tadi yang mungkin bisa kita bilang belum berwujud untuk membentuk fisiknya dan membuatnya itu terlahir. Jadi terciptalah monster baru bernama Number One Monster Treasure Hunter. Dan di sini udah satset banget lah ya, monsternya ngacau, ngambil harta karun, dikejar si Tono. Tono ngelihat orang aneh ngangkat piano, terus main pianonya juga sambil nyanyi. Jadi si orang aneh pertama ini adalah Ryugi Bakugami yang menjadi Goju Tyranno berwarna kuning. Ya di sini Hinme Tega Sword-nya cukup lucu lah ya kalau kita dengerin ya. Gak cuman itu, muncul orang aneh kedua yang tiba-tiba konser. Dia ini adalah Rikuo Byakuya yang berubah menjadi Goju Leon. Dan ini dia aksi pertama dari Goju Leon dan juga Goju Tyranno. Jadi ya plusnya sih Ana masih mengagumi ya bentuk dan juga suit dari si dua Sentai ini yang bener-bener keren menurut Ana. Dan soal aksinya juga ya oke lah. Akhirnya Tono, Byakuya, Bakugami, dan si Treasure Hunter membuat kompetisi untuk mengumpulkan harta karun paling banyak.
Tuh kan, jadi ini setiap monster yang muncul tuh bakalan ada kelebihan di bidang masing-masing dan para Gojuja ini bakalan ngikut kompetisi yang bersangkutan. Nanti mungkin di kemudian hari ada monster yang nomor 1 gitu ya dalam urusan memasak lah. Ada juga misalkan kayak dalam bidang olahraga. Nah itu bisa jadi guys ya. Jadi premis setiap episode dimana kita itu dihadirkan juga dengan monster yang berbeda-beda ya bakalan seperti ini kebanyakan. Semoga nggak bikin kita jenuh juga ya. Tono mencari harta karun dengan bantuan Tega Sword Red yang dia kendarai. Ini momen kocak lah di episode ini. Dimana detail yang menarik, kita itu diperlihatkan dengan Tono yang begitu santainya mengendarai Tega Sword sambil kaki itu di atas dan makan pinggiran roti. Gak cuman makan pinggiran roti kayak orang susah, tapi kaos kakinya juga diperlihatkan di situ bolong, Pak. Mencerminkan Tono banget yang hidup menggembel dan cari uang juga susah. Ini yang membuat si Bakugami itu nggak terima nih ya, karena kan dia itu ya begitu mengagungkan si Tega Sword. Jadi si Tono yang begini dianggap kurang ajar sama dia, dan dengan kelebihan dia di kekuatan fisiknya, dia itu sampai bisa loh ya nahan pedangnya si Tega Sword segede gitu teman-teman ya, hanya dengan tangannya doang. Terus bisa ngelempar batu juga segede bagong ke Tega Sword yang dikendarai sama si Tono. Tapi ternyata hasil galian Tono tadi ternyata ada harta karunnya, dan jadi diambil deh ya sama si Bakugami ini. Si Rikuo Byakuya nemuin fansnya yang udah kakek nenek. Rikuo pura-pura tenggorokannya itu sakit, membuat dia itu nggak bisa manggung lagi katanya. Makanya dia itu butuh biaya pengobatan yang sangat besar. Makanya si kakek nenek yang berada ini sampai rela memberikan guci berharga mereka secara cuma-cuma kepada si Rikuo. Jadi ya udah ngefans banget lah si kakek nenek ini ya. Fansnya kakek nenek, Pak. Kalau si monster Treasure Hanta, dia itu malah nyolong banyak batangan emas di bank gitu teman-teman. Jadi Tono setelah kejadian tadi gimana, dia itu menemui anaknya si ibu kos yang akrab banget sama dia guys ya, sejak episode pertama. Lagi dipalak sama anak yang umurnya tuh lebih gede dibanding dia, dan secara fisik juga lebih gede dibanding si anak ibu kos ini. Lewat intimidasi si Tono, syukur barang atau mungkin kita nyebutnya di episode ini tuh harta karun ya, berhasil diambil lagi oleh si Tono. Ternyata harta karun si bocil ini tuh onigiri hasil buatan si ibu kos. Si bocil juga sampai membagi 2 onigirinya dan membagikannya ke si Tono. Ini maksudnya mau menekankan kan, kalau harta karun itu nggak cuma melulu soal emas dan harta yang berkilau-kilau gitu. Tapi di sini mencakup sesuatu yang berharga juga. Tono bilang kalau harta karun dia itu sudah lama menghilang. Jika dikaitkan dengan episode perdana, ya ada seorang wanita kan yang antara itu tuh kakak perempuan atau ibunya si Tono itu bilang, "Kamu jangan mempunyai keinginan, bunuh perasaanmu Tono." Dan dia si wanita itu menghilang. Jadi hartanya Tono ya mungkin aja si wanita itu yang menghilang. Begitu guys ya. Nah, tibalah saat penentuan, di mana para kompetitor akan membandingkan semua harta mereka. Tapi di sini tidak ada kehadiran si Tono. Setelah membandingkan, yang menjadi pemenang adalah si number 1 monster Treasure Hanta. Muncul juga Kroco berlonceng emas yang mendarai robot raksasa bernama Cassius Bear. Di mana si Kroco ini tuh begitu akrab sama si Fire Candler ya, yang sebelumnya baru dikalahkan sama si Tono. Nah, Tono itu datang tiba-tiba ngelempar beberapa harta, dan dengan alat penyedot yang dipunya si Treasure Hanta, Tono itu menyedot semua harta yang ada, termasuk yang dipunya sama si Treasure Hanta ya jadi punyanya dia ya. Ini juga termasuk perburuan harta karun katanya. Apa banget lah, speechless Ane. Ini bikin konklusi simple aja sulit banget. Tadi udah bikin bonding kecil-kecilan gitu ya sama si bocil, ibu kos ya. Terus si Tono itu bilang, "Nah, gue ada rencana nih." Kirain rencananya itu terpikirkan dengan baik, dengan sedikit twist dan juga rapi gitu ya. Tapi gini amat ya. Asli guys, udah males banget Ane. Jadi ada babak tambahan, yaitu final round antara Treasure Hanta dan juga si Tono. Hanya 2 peserta aja. Ini sistematis kompetisinya aja nggak tertata rapi. Jadi seenak jidat tiba-tiba ada final round ya. Jadi bener-bener pure writing banget. Sentai emang biasa tuh lebih kental dengan ceritanya tuh yang kayak begini, yang vibes-nya itu lebih santai dengan monster mingguannya. Tapi aduh please lah, bikin ini rapi dikit aja nggak bisa Pak. Ekspektasi udah cukup rendah loh ya. Pengennya nonton santai setelah bahas Gabu yang lebih puyeng dan detail. Tapi di sini malah bikin kesel. Jadi sama seperti episode kemarin, duel antara Treasure Hanta dan Goju Wolf, ada perkenalan diri masing-masing yang seperti kayak ada di ring tinju dan juga ada announcement-nya teman-teman ya. Sorry guys ya, ini ngomel mulu, agak kesel anak emang sama episode ini ya. Buat si Bakugami, dia itu beraksinya bersama dengan si Tega Sword. Jadi suatu kehormatan juga bagi dia, orang yang sangat mengagungkan Tega Sword itu bisa jadi pilotnya ya. Nah, si Tega Sword Yellow ini juga salah satu yang bentuk mekanya menurut Anda keren ya, dimana si bagian tangannya kan jadi ada kayak kepala Tyrannosaurusnya ya.
Karena Tega Sword-nya cuma satu, berarti nanti ganti-gantian mungkin ya tiap episode ya, tergantung siapa yang jadi highlight. Jadi Rikuo yang berubah jadi Goju Leon memperlihatkan kemampuan yang udah cukup kita tunggu di episode ini. Jadi dengan memakai Sentai Ring lain, di case ini Bun Bumja, si Goju Leon berubah menjadi Bun Red tapi dengan armor dadanya yang masih ada di situ. Secara konsep ya kayak Kamen Rider Legend lah ya. Kalau Legend kan selendangnya yang masih nyantol ya. Cuman ini tuh armor dada. Dengan berubah ke Bun Red, Goju Leon dapat menggunakan Bun Bun Handle mode gun dipadukan dengan Leon Bastago untuk menghabisi lawannya. Dimana itu kan bisa kayak ngepot-ngepot ala-ala Bun Bumja. Terus juga peluru-pelurunya itu bisa dibelok-belokin kan ya. Goju Wolf sibuk bertarung dengan si Threscia Hanta. Keluar lagi tuh combo Tekken kayak di episode pertama. Dan Ana sih ngelihatnya cukup amazed ya. Ngelihat combo-combo kayak begitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Kayak ada jeda-jedanya gitu selama dia itu nge-combo ya. Dimana di sini kita juga diperlihatkan dengan metode bagaimana si Gojuja itu menyelamatkan para manusia yang tubuhnya itu udah dilahap untuk membentuk si monsternya. Ya di situ sih cuman di black aja pakai si Tega Sword terus udah diambil ya, terus ditarik gitu. Dan si ibu kos pun berhasil diselamatkan. Akhir episode ini tempat kos si Tono yang bawahnya itu ada cafe ya, yang milik si ibu kos malah jadi base campnya Gojuja. Berarti nanti nggak lama juga ya si ibu kos bakalan tahu sama identitas Tono yang adalah Goju Wolf ya. Episode minggu depan kayaknya nggak langsung berfokus banget sama Goju Eagle dan juga Unicorn ya. Setelah episode ini kan fokusnya itu ada dua, ada Goju Leon dan juga si Tyranno. Tapi di situ ya kalau kalian lihat previewnya si Eagle itu diperlihatkan sudah muncul. Oh ya, poin plus juga teman-teman ya. Pas gelut di bagian akhir-akhir tadi, Ana sih ngedenger ada insert song baru yang suaranya itu nggak asing ya. Jadi ya kayak misalkan si Hironobu Kageyama dan semacamnya lah ya. Jadi lagu-lagu kayak Megazord itu beraksi. Nah itu salah satu poin plus juga lah ya. Nah pendapat di akhir, Anu tuh agak bingung guys. Ini Sentai mau beneran dibikin lawak seperti Don Brothers apa gimana nih? Don Brothers nih ya, kita itu udah paham banget sama tema lawaknya. Udah dibungkusnya dan juga udah diperkenalkannya seperti itu. Nah siapa tahu ada yang jadiin ini tuh sebagai pembelaan ya. Nah, tapi please lah, ini tajuknya tuh 50 tahun Super Sentai guys. Premisnya, kalau dilihat-lihat, itu tuh cukup serius. Dari Universe Taisen yang isinya itu pertarungan dan perkumpulan robot Sentai. Terus ada sosok Tega Sword juga yang seperti dewa. Dan dengan materi-materi seperti ini, mau bilang lagi, ini bakalan jadi Sentai lawak. Itu Battle Royale juga masih ada ya, teman-teman ya, Sentai Ring dan lain-lain ya. Aduh, ya. Ini bukan berarti diisi sama beberapa jokes dan humor sama sekali nggak boleh gitu ya. Nah ini secara pacing aja bermasalah guys ya. Kelogisan dan konklusi juga terhitung buruk untuk episode keduanya ini. Seperti yang Ana bilang, niat mau nonton bener-bener santai, adanya malah jadi kesel gitu ya. Karena kita sebagai penonton dilempar-lempar terus. Nggak tahu bocil sana gimana ya. Paham lah mereka itu lebih suka berantem dan juga aksinya pastinya kan ya. Tapi pasti mereka juga nggak bego-bego amat lah ya. Pedalaman karakter yang harusnya ada di fase awal cerita juga nggak dapet. Dasaran-dasaran teorinya juga nggak ada. Coba kalau kalian ada komentar juga soal ini, terutama episode keduanya, ya silahkan aja teman-teman ya, langsung aja di kolom komentar bawah. Episode pertama ya masih bisa dinikmati ya, dimana itu balance lah soal kekurangan dan juga kelebihannya, malah lebih banyak kelebihannya. Episode kedua ya berasa agak terjun bebas aja menurut Ana. Buat Tono juga secara actingnya udah cukup oke lah di episode ini. Ya itu jadi poin plus juga tuh ya buat episode kali ini. Walau di beberapa bagian masih ada tatapan kosongnya itu yang lumayan mengganggu ya. Langsung main ceret, Ana udah nonton episode ini juga. Ya good luck dah buat Akiko Inoue 1 tahun ke depan. Episode berikutnya dibahas apa enggak? Lihat ntar deh, capek. Tono yang begitu santainya mengendarai Tega Sword sambil kakinya itu di atas. Apa? Lagi syuting?